berprofesi sebagai arsitektur modern. Tapi ada pertanyaan di dalam diri saya, arsitektur Indonesia itu yang mana ya? Kok semua yang kita pelajari sebetulnya sesungguhnya arsitektur luar dan kita menjadi followers. Dan setelah itu saya melakukan banyak perjalanan, dan perjalanan paling penting bagi saya adalah perjalanan ke Tibet. Bersama teman-teman saya arsitek, ada Kris Warnoko, Jai Subiakto, dan teman saya seniman Enrico Soekarno. Sekembalinya dari Tibet, kami membuat buku namanya Tibet di Otak. Dan kami secara iseng-iseng minta Dalai Lama kasih kata sambutan. Dan ternyata kata sambutannya itu dijawab dengan waktu singkat. Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja berkunjung ke negeri Anda. Negeri Anda sungguh indah dan menginspirasi, tapi tidak banyak bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mengenal negeri Anda. Kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena bagi kami, negeri Anda seperti sebuah legenda atau negeri dongeng. Jawaban Dalai Lama, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu, bangsa kami selalu mengenal Indonesia. Melalui pendiri kami, seorang guru besar agama Buddha berasal dari India bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru pada seorang lama, dan lama ini bernama Lama Serlingpa. Serlingpa kurang lebih artinya adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa adalah Pulau Emas Sumatera, dan Lama Serlingpa ini ada di dalam masa kerajaan Sriwijaya, dan dia bernama Dharmakirti. Jadi peristiwa itu selalu diceritakan kepada semua murid-murid Buddha yang ada di Tibet. Jadi dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Tibet yang tidak mengenal Indonesia. Dan ini sangat memalukan bagi saya. Oh, ternyata saya sendiri nggak tahu siapa itu Dharmakirti. Artinya kita melupakan sejarah kita sendiri. Oleh karena itu saya merubah perjalanan tidak hanya keliling luar negeri, Atisa Dipamkara dan Suvarnatvipa Dharmakirti. Jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisa Dipamkara Ricnana. Beliau belajar Dharmik di Nusantara Indonesia terdahulu. Beliau Atisa Dipamkara, bukan membawa ajaran Buddha lalu disebarkan ke Nusantara, dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhisme terdahulu, begitu juga Borobudur. Atisa Dipamkara Ricnana, asal Tibet, pergi ke Suvarnatvipa Indonesia terdahulu untuk belajar falsafah dasar utama leluhur kita, yaitu Dharmik original. Inilah Dharma, Dhamma falsafah leluhur bangsa Nusantara yang mewarnai Tibet. Simak ini, Atisa Dipamkara Ricnana, ia melakukan perjalanan ke Nusantara. Suvarnatvipa tinggal selama 12 tahun di sini lalu kembali ke India, meninggal di Nyetang, Tibet. Atisa Dipamkara Ricnana adalah nama asli, nama lainnya Otis Diponkor Srigan, tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prabhavati Devi dan Sri Kalyan 980 Masehi. Pada tahun 1013 Masehi, Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga, sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan, adalah equinox. Di situs Muara Takus, bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim, hampir semuanya meninggal dalam perjalanan, dan hanya tertinggal 2 pemuda, Rinchen Zangpo dan Lexia, yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Atisa Dipamkara Ricnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara. Suvarnatvipa belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Dharmakirti atau Suvarnatvipa Dharmakirti, kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat 1054 di Nyetang, Tibet. Yesheo, guru master dari Tibet Barat, mengirim Atisa Dipamkara Ricnana pergi ke Suvarnatvipa untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks Sanskerta. Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet. Dia menghidupkan Vajrayana di Tibet. Atisa ditahbiskan ke dalam silsilah Mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita. Ia telah mempelajari hampir semua keilmuan Buddhisme dan non-Buddhis pada masanya, termasuk keilmuan Veda, ajaran-ajaran Wisnu, Siwa,
Pertemuan Atisa Dipamkara Richnan dengan Guru Sufarnatvipa Darmakirti, di Sumatera, Indonesia masa lalu. Utusan tamu menghadap dan berkata, "Mohon dengarkanlah kami, oh Guru yang mulia. Hari ini telah tiba di Pamkara Sri Jenana dengan 102 pengikut mengarungi samudera luas selama 14 bulan. Kini ia ingin bertemu dengan Guru." Guru Sufarnatvipa Darmakirti menjawab, "Alangkah mulianya, penguasa bumi telah datang. Alangkah mulianya, putra sang raja telah datang. Alangkah mulianya, tuan semua telah datang. Alangkah mulianya, pahlawan mulia telah datang. Alangkah mulianya, dia telah tiba dengan pengikutnya. Alangkah mulianya, telah mengatasi semua rintangan. Alangkah mulianya, dia telah datang dengan tulus hati. Oh para murid, kenakanlah jubahmu dan siapkan salam untuk yang mulia." Dari kejauhan rombongan Atisa Dipamkara Richnana sangat terkesan. Tak lama kemudian, 535 orang membawa 3 jubah dengan membawa kendi air suci, diiringi oleh 62 samanera dipimpin oleh Guru Darmakirti Sufarnatvipa sendiri. Rombongan mereka yang telah ditahbiskan 597 orang. Atisa Dipamkara Richnana dan rombongannya spontan melakukan namaskara penuh menyambut Guru Darmakirti Sufarnatvipa dan sebaliknya rombongan Guru Darmakirti Sufarnatvipa pun melakukan namaskara. Atisa Dipamkara Richnana mempersembahkan banyak permata dan emas. Para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya Guru Darmakirti Sufarnatvipa. Guru Darmakirti Sufarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Sufarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Atisa Dipamkara Richnana ia telah berguru ke 157 guru, namun setiap kali ia mendengar nama Guru Darmakirti Sufarnatvipa kontan mengalir air matanya. Perhatikan catatan peziarah Tiongkok yang lain yang belajar ke Nusantara, dari catatan perjalanan Xuanzang, Hien, Sang 602-664 Masehi oleh Samuel Beal tahun 1884. Pada tahun 399-414 Masehi Fahuan dalam perjalanan di Sufarnatvipa mencatat mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai, Kampar. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi tope, atau stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara telah didirikan. Yang dilihat dan dicatat Fahuan adalah prosesi ritual dharmik original Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Sung Yun 518-521 Masehi mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664 Masehi, Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Sufarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Inilah lokasi yang dikunjungi Fahien 399-414 Masehi dan Hien Sang 602-664 Masehi. Di lokasi tempat Atisa Dipamkara belajar, mencatat dan membawa pulang ajaran leluhur Nusantara ke negerinya. Di sebelah timur, ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja. Sekitar 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Dan juga stupa para murid yang menderita penyakit, dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Hukum Sakaya menjadi punah. Ini akan menjadi wilayah terakhir di mana ia akan bertahan. Oleh karena itu dari yang tertinggi ke yang terendah semua yang memasuki perbatasan wilayah ini sangat terharu bahkan sampai menangis sebelum mereka kembali. Di sebelah timur laut tempat tinggal naga adalah hutan yang luas. Setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai. Dan menuju ke utara kami tiba di kota Kiase Pulo, Kasapura. Kota ini luasnya 10 li, penghuninya kaya dan bahagia. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun.
Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li. Kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Perhatikan kata pada tulisan Hinsang, catatan yang dimaksudnya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hinsang adalah Equinox, hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Adalah situs Muara Takus di mana para Brahman melakukan ritual pradaksina, prasawiya, tawaf, gerakan suci memutari objek. Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva, 108 Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Timur, adalah Nusantara Indonesia terdahulu, lokasi di mana ajaran awal sebelum Veda, dituliskan di India. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism. Sebelum Veda, dituliskan mereka adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya, Dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism jauh sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini yaitu Dharmadasa 700-620 sm, Dharmapala 670-580 sm, Sanjaya Belataputa 6 sm, Sariputra 568-484 sm. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijanayasa, Dapuntahiyam 671-702 m. RC Markandeya abad 9 m. Sangharama pusat pembelajaran, Dharma, di Sefarnatvipa, bernama Dharmapala. Raja Pala Silsilah Shailendra Balaputra Dewa Sefarnatvipa. Membangun cabang di Bihar India, Nalanda 427 m. Sangharama Mahatupa di Jafatvipa Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Di Aliantan ada Raja Fatsal Vanua yang bernama Datuok Suri Maharaja di Raja Indo. Masyarakat lokal Aliantan sebut dengan singkat Datuk Majindo. Aliantan adalah pintu gerbang utama bagian utara untuk menuju kota suci, yang landmarknya kini bernama Candi Muara Takus. Panglima pemimpin di Aliantan bagian dalam kerajaan Suri Maharaja di Raja Indo, ada 2 tokoh. 1. Sang Hyang Datuok Panglimo Hampuo atau disebut Panglima Campo. 2. Sang Hyang Datuok Panglimo Sikubin, dari tra ayahnya yang berada di pusat kadatuan bernama Sang Hyang Datuok Maharaja di Raja Sikubin, dan nama para putranya inilah yang disebut Tantra. Literasi 2 kata, Arya, dan Tantra terekam menjadi 1 kata yang kini disebut daerah Aliantan. Jalan dari arah Aliantan menuju Bukit Suligi masih terdapat Goa Garuda, dan Goa Hanoman, tempat para Arya melakukan kontemplasi, samadhi, mempelajari Tantra. Literasi teks Tantra berasal dari kata Tan, artinya memaparkan kesaktian, kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi. Ajaran ini yang kemudian berkembang di India. Sumbangan terbesar kaum Arya atau kaum Saka leluhur terdahulu bangsa Indonesia bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku agama. Kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 diantaranya, Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yoginirdaya Tantra. Buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pancama, 5M, adalah Madya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep karma marga, bhakti yoga, dan jenana marga. Praktika Tantrayana, yaitu Maka, Kama, dan Pancaka, atau dikenal dengan Pancama atau Malima, sering disalahartikan menjadi Molimo, yang buruk. 1. Mada, Madya tengah, artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi mabuk minuman atau tidak sadar.
2. Mamsa, mam sama dengan aku, sa sama dengan pertiwi, tanah artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 3. Matsya, nyaman, luwes, mengalir artinya lebih kepada keluasan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku. Dalam samadhi, yoga, disebut pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian disalah tafsirkan menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra, bayu, tekad, jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam penuh tekad pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan keliru menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna, persatuan, menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian diartikan tanpa dasar, sebagai persetubuhan massal ini fitnah. Selanjutnya, Tantrayana, mempengaruhi ajaran Buddhisme, aliran mazhab Mahayana yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa yaitu, Nirvana. Dalam Dharmic original ini disebut, Svarga. Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut Tantra Vajrayana, atau Tantra Mahayana. Artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan India Tibet. Ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana inilah yang dipelajari Aditya Warman untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut kota suci, dengan pusat pujanya Montakui, di masa setelah bernama Srivijaya baru bisa dikuasai pada oleh Raja Kola Mandala, bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet Atisa Diphamkara Sriyanana ke negerinya membawa Tantra, menjadi Tantrayana, Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Area, situs Muara Takus, di sini pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama. Dharmic original, Dharma, Dhamma, yang tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Juga semua situs tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India tapi mendasari tumbuhnya tiga agama di tanah India juga Tibet. Maka terbukti benar apa yang dilihat dan dicatat Xuanzang, Hiensang 602-664 m juga Ising 689-695 m yang tinggal selama 5 tahun. Atisa Diphamkara Ricnana tinggal dan belajar selama 12 tahun di sini. Di Suvarnatvipa, Sumatera, Indonesia di pusat pembelajaran, Dharmic original, yang tergambar di Borobudur dan hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisa Diphamkara Ricnana yang belajar di Nusantara. Namo Aryatara, kitalah Arya. Indonesia Arya. By Santo Saba. E-book WA +62813 2132 9787.